Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Chandra Mukaroma dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlang Buana. Pada mata kuliah perencanaan pembelajaran ini yang diampu oleh Ibu Desi Rahmawati SPD MPD, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kurikulum KTSP, Kurtilas, dan Kurmer dalam konteks perencanaan pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke perbandingan, di sini saya akan menjelaskan dulu peran kurikulum dalam perencanaan pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, dalam perencanaan pembelajaran, kurikulum ini berperan sebagai rencana dan pedoman yang memuat tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kurikulum merupakan elemen krusial dalam sistem pendidikan yang membantu mengarahkan proses belajar mengajar agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan peserta didik. Baik, selanjutnya kita langsung ke perbandingan. Yang pertama, ada kurikulum satuan pendidikan atau KTSP. Nah, teman-teman, KTSP ini fokus utamanya adalah memberi otonomi luas kepada satuan pendidikan seperti sekolah atau madrasah untuk menyusun program lokal yang sesuai konteks daerah, budaya, sumber daya, dan kebutuhan peserta didik selama tetap mengikuti standar SI dan standar kompetensi lulusan nasional. Lalu yang kedua, dalam penyusunan RPP, guru ini menyusun mandiri sesuai dengan isi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan secara nasional. RPP ini cenderung lebih rinci dan berfokus pada penguasaan materi. Yang ketiga, KTSP menekankan pada penguasaan materi dan standar nasional. Dan juga di dalam proses pembelajarnya ini seringkali terpusat pada guru dan lebih mengutamakan transfer pengetahuan. Nah, jadi di kelas tuh lebih banyak gurunya yang aktif daripada si siswanya gitu. Yang terakhir, penilaian dalam KTSP ini berfokus pada hasil belajar siswa dalam menguasai materi, biasanya melalui tes dan ujian. Namun ini tuh belum sekompleks kurikulum 13. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke kurikulum 13. Nah, teman-teman, di dalam Kurtiras ini fokus utamanya adalah menggeser dari materi ke kompetensi. Perencanaan pembelajarannya ini menjadi lebih terstruktur dengan pendekatan tematik integratif di jenjang dasar. Nah, lalu yang kedua, dalam penyusunan RPP-nya pun di kurikulum ini lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Namun, kompleksitasnya ini seringkali menjadi beban administratif bagi guru. Perencanaan pembelajarannya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang ketiga, dalam proses pembelajarannya pun ini tuh lebih berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, yang terakhir, di dalam kurikulum 13, penilaiannya pun berbasis kompetensi dan komprehensif, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian ini lebih otentik dan berkesinambungan. Oke, teman-teman, kita masuk ke kurikulum yang terakhir, yaitu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini beda dengan KTSP dan Kurtilas karena fokus utamanya adalah menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi esensial. Maksudnya fleksibilitas ini berarti si kurikulum merdeka ini memberi ruang bagi sekolah, guru, dan peserta didik untuk menyesuaikan pengalaman belajar sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua, dalam penyusunan perangkat ajar, guru memiliki keluasan untuk menyusun perangkat ajar yang lebih sederhana dan mendalam. Tidak ada format baku yang harus diikuti. Maksudnya tuh desain perangkat ajarnya tuh bisa disesuaikan dengan konteks kelas, tingkat kemampuan siswa, dan sumber daya yang tersedia. Nah, teman-teman perlu diketahui juga bahwa kan kalau misalkan KTSP dan Kurtilas itu perangkat ajarnya itu RPP dinamainya tuh. Nah, kalau dalam kurikulum merdeka ini dinamakan modul ajar.
Yang terakhir, fokus pembelajarannya terdapat 2 jenis pembelajaran, yaitu intrakurikuler 70-80% yang fokusnya pada mata pelajaran inti, misalnya matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Dan proyek penguatan profil Pancasilanya atau PL5 20-30% untuk mengembangkan soft skill dan karakter seperti nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan yang beradab nih, misal seperti nilai seperti gotong royong, terus percaya diri dan rasa ingin tahu. Baik, sebelum ke kesimpulan perbandingan dari ketiga kurikulum, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai deep learning yang terbaru dalam perencanaan pembelajaran. Nah, teman-teman, deep learning dalam perencanaan pembelajaran ini mengacu pada pendekatan pedagogi yang fokus pada pemahaman mendalam atau meaningful, kesadaran mindful, dan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Bukan sekedar menghafal. Perencanaan pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif melalui eksplorasi, analisis, dan refleksi, serta menyesuaikan materi secara personal sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa perangkat yang digunakan ini meliputi capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar deep learning, serta evaluasi berbasis refleksi dan penerapan nyata. Nah, baik, yang terakhir, kesimpulan dari ketiga perbandingan kurikulum tersebut yaitu KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah untuk mengembangkan program lokal sesuai dengan konteks dengan fokus pada penguasaan materi dan standar nasional. Pembelajaran masih terpusat pada guru dan penilaiannya dominan berupa tes. Sebaliknya, kurikulum 13 menggeser fokus ke pengembangan kompetensi melalui pendekatan tematik dan saintifik yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Kurikulum ini mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menggunakan penilaian otentik yang berkelanjutan, meskipun menyisakan beban administrasi yang cukup berat bagi guru. Nah, dalam kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas lebih besar dengan menekankan pada pengembangan karakter dan soft skill melalui pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan pelajar Pancasila. Guru diberi keleluasan menyusun perangkat ajar yang lebih sederhana dan fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran menjadi lebih mendalam dan kontekstual. Nah, pendekatan deep learning melengkapi hal ini dengan menekankan pemahaman mendalam, kesadaran, kemampuan berpikir kritis siswa, bukan sekedar menghafal. Dalam model ini, siswa aktif dalam eksplorasi refleksi dengan materi yang dapat disesuaikan secara personal untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan pergeseran dari pembelajaran berbasis penguasaan materi ke pendekatan yang holistik, kompetensi, serta karakter dengan keberpihakan dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran bermakna. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.